Apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-undang ini asalnya dari inisiatif pemerintah. Ya, saya di dalam itu ketika membahas tidak sekedar stempel saja, tapi saya berjuang benar. Sayang kalau misalnya kemudian ditolak, sementara kita sulit untuk bisa menciptakan ini tanpa melakukan metode omnibus. Dulu kalau memungut atau mengembalakan ternak di dalam kawasan itu, hutan itu dipidana. Sekarang dihilangkan. Ada yang mungkin dianggap merugikan, tapi ada juga hal yang menguntungkan. Tapi semuanya itu bisa kita diskusikan dengan dialog, dengan pemahaman bersama. Jadi semua orang bisa tahu tuh mana yang memang berjuang, mana yang diam-diam saja, mana yang di dalam rapat menyatakan setuju, tapi di luar menyatakan menolak. Nah, itu bisa dicek tuh. Karena itu pemerintah ingin agar undang-undang ini bisa segera diselesaikan. Tadi saya sudah singgung bahwa kedatangan Abang ke Lampung hari ini adalah untuk memenuhi undangan besok, memenuhi undangan dari Universitas Lampung yang memang Abang untuk memberikan kuliah umum. Dan di sana pun Abang akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sedang menjadi diskursus masyarakat Indonesia, termasuk Lampung juga, yang mahasiswa Lampung yang ikut juga menolak undang-undang tersebut. Dan banyak yang menyayangkan sikap DPR RI saat menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu. Motivasinya memang awalnya ini untuk mempermudah perizinan, tapi merembet juga ke semua sektor, baik selain perizinan, di situ juga ada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan yang lainnya, bahkan sampai lingkungan hidup. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bang Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang memang akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat. Abang, saya bertanya langsung kepada orang yang salah satu orang yang memang ikut merumuskan, ikut membuat undang-undang tersebut. Dan Abang besok juga akan disidang oleh mungkin ratusan atau ribuan mahasiswa Universitas Lampung besok, seperti apa. Tapi saya salut, saya apresiasi Abang berani mendatangi mahasiswa seperti ini. Nah, ini seperti apa Bang? Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya, jadi saya ingin menjelaskan dulu mengenai acara di Unila ya. Jadi memang ini hasil diskusi kita dengan Unila ya. Yang sebenarnya idenya itu diawali dengan adanya sebuah postingan di Instagramnya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung, yang di situ menyatakan selain menolak Omnibus Law juga ada meminta klarifikasi dari anggota DPR yang berasal dari Dapil Lampung. Nah, setelah itu saya di-tag. Begitu saya baca, oke, saya akan jawab lugas-lugasnya terkait apa yang selama ini saya lakukan. Ya, karena saya juga berpikir bahwa ini bagian dari bentuk pertanggungjawaban. Saya diminta untuk mengklarifikasi, saya pergunakan itu sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang saya lakukan. Saya jelaskan di dalam komennya IG tersebut. Saya jelaskan apa sikap saya selama ini ya, terkait dengan pembahasan, apa yang saya perjuangkan, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, dan apa yang harus kita lakukan ke depan, gitu ya. Nah, seperti yang berhasil, contohnya saya berjuang untuk mengeluarkan subklaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Itu benar-benar saya desak tuh, dan akhirnya dikeluarkan. Kemudian beberapa poin di klaster ketenagakerjaan saya desak, saya lobby, saya debat untuk minta kembali kepada Undang-Undang Existing, Undang-Undang 13 tahun 2003. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan itu penjelasannya saya kepada teman-teman di IMM Lampung. Nah, berangkat dari situ kemudian saya timbul ide. Saya menjelaskan kepada teman-teman IMM Lampung. Kenapa tidak sekalian kepada berbagai elemen mahasiswa yang ada, supaya tercipta satu dialog. Ya. Oleh karena itu, saya menyatakan, oke, selanjutnya saya siap menyediakan diri saya untuk disidang oleh mahasiswa. Ya, mau di situ ditanyakan, dikritik, bahkan dihujat, saya siap menerima itu.
ya. Karena apa? Ya saya kan sebagai anggota DPR kan wakil rakyat. Pertanggungjawaban saya kepada rakyat. Ketika ada rakyat yang menyatakan menolak hasil apa yang saya kerjakan, nah saya harus siap bertanggung jawab. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau nyumput, nggak mau menghilang, menghindar. Nggak, saya harus hadapi apapun resikonya, ya. Apapun hal-hal yang mungkin saya mungkin dikritik atau apapun, saya harus siap menerima gitu. Nah, karena itulah maka konsepnya nanti adalah saya akan menjelaskan apa adanya, ya. Tidak bermaksud untuk mengubah pendirian atau pendapat dari atau posisi dari teman-teman mahasiswa. Kalau mau menolak silakan menolak, mau tetap mengkritisi tetap kritisi. Tapi yang jelas saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan, dan teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk menanyakan apapun, dan akan saya jawab dengan apa adanya. Nah, itulah yang saya harapkan bisa terjadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tentang apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja memang sebenarnya niat awalnya itu baik, ya. Pertama, berangkat dari 3 permasalahan. Permasalahan mengenai sulitnya iklim berusaha di Indonesia yang dikeluhkan oleh banyak pihak, kemudian berbelit-belitnya perizinan, dan ego sektoral di kementerian dan lembaga yang ada, masing-masing punya programnya sendiri yang kadang-kadang tumbang tindih atau tidak saling bersambung dan sebagainya. Nah, undang-undang ini asalnya dari inisiatif pemerintah, ya, karena pemerintah merasa bahwa problem-problem tadi harus diselesaikan dengan sebuah undang-undang eksekutif. Nah, karena itu mereka memakai metode yang namanya Omnibus Law. Jadi beberapa undang-undang diambil benang merah terkait dengan kemudahan berusaha dan perizinan, serta beberapa hal yang menjadi ego sektoral, diambil satu-satu, kemudian dibahas, dilakukan perubahan, penghapusan, atau beberapa hal teknis dipindah ke PP. Jadi metodenya begitu tuh. Ya akhirnya banyak undang-undang yang dibahas, ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kalau dari sikap fraksi dan sikap saya ketika menerima undang-undang RUU Cipta Kerja draft dari pemerintah tersebut, kita langsung menyatakan sikap khusus dalam satu hal, yaitu soal klaster ketenagakerjaan. Jadi sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa kita meminta agar pemerintah mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja ini. Karena ada 11 klaster. Jadi sudah kita bahas 10 klaster saja yang undang-undang ketenagakerjaan tidak usah dibahas dalam Cipta Kerja. Bahkan saya menawarkan jalan tengah. Kalaupun pemerintah ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, silakan saja ajukan dalam Prolegnas 2021 secara tersendiri. Agar apa? Agar ruang diskursusnya itu bisa menjadi lengkap dengan tripartit, melibatkan buruh, melibatkan pengusaha, sehingga nanti keputusannya bulat, tidak terburu-buru dan sebagainya. Nah, tapi dalam perjalanannya, kemudian awalnya beberapa fraksi juga berhasil kita bujuk, kita lobby sekalian juga kita bujuk untuk juga sama-sama meminta itu dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan ini. Tapi akhirnya setelah pembahasan, beberapa fraksi tetap menginginkan itu masuk. Saya menghormati hal tersebut sebagai satu keputusan bersama. Oleh karena itu, kita tetap putuskan, ya sudah, kita tetap akan membahasnya sampai ke daftar inventarisasi masalah DIM, ya. Nah, tapi kita tetap mengambil sikap bahwa kita tetap akan berupaya sebisa mungkin untuk memperjuangkan aspirasi buruh. Daftar inventarisasi masalah atau DIM itu kan sikap fraksi terhadap usulan-usulan pemerintah, itu kita serahkan kepada teman-teman serikat buruh untuk mereka yang mengisi. Jadi kita serahkan tuh, kan biasa kita yang mengisi. Ini silahkan isi. Apapun yang diisi itu akan kita jadikan pegangan dan pedoman kita untuk nanti kita jadikan misi kita ketika kita membahas klaster ketenagakerjaan ini dalam pembahasan di Panja. Dan itu yang saya lakukan, teman-teman misi yang semuanya memang kembali ke undang-undang existing, kembali ke undang-undang semua. Berbekal itu, maka saya debat di dalam. Jadi kita debatkan misalnya PKWT yang tadinya seluruh syarat-syaratnya akan diatur di PP, saya minta enggak, tetap harus ada norma undang-undangnya, kembalikan itu. Nah, tapi kemudian ada komprominya. Pemerintah minta khusus untuk jangka waktunya
diatur di PP. Oke, sebagai satu kompromi supaya tidak deadlock, kita bisa terima. Kemudian misalnya soal UMK, upah minimum kabupaten atau kota, itu tadinya dihilangkan. Saya minta kembalikan. Oke, kembalikan, tapi pemerintah minta kompromi lagi dalam bentuk, tapi kita buatkan syaratnya, yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Oke, sudah, yang penting masuk dulu. Yang lain misalnya soal denda terhadap keterlambatan pembayaran upah. Itu tadi juga dihapus. Iya. Saya ngotot ini harus ada. Ya, akhirnya masuk. Dan salah satu yang juga cukup fenomenal adalah soal cuti haid, cuti menikah, melahirkan dan sebagainya yang tadinya juga dihilangkan. Saya bilang ini masalah kemanusiaan. Zolim kita kalau kita hilangkan, kita hapuskan. Akhirnya setelah saya lobby terus setiap pembahasan saya minta. Pas di break lagi kita istirahat, saya datangi pemerintah, saya jelaskan, tolonglah ini masuk. Akhirnya masuk. Nah itulah yang juga nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman bahwa ya saya di dalam itu ketika membahas tidak sekedar stempel saja, tapi saya berjuang benar. Tapi betul ada yang tidak berhasil saya perjuangkan, misalnya soal turunnya nilai pesangon yang tadinya 32 kali upah, kemudian sekarang menjadi 25 kali upah. Meskipun pemerintah beralasan bahwa ini untuk kepastian mengenai realisasi, karena menurut pemerintah hanya 7% yang merealisasikan pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke lah, itu bisa diterima. Tapi awalnya tetap saya perjuangan dulu bagaimana supaya bisa tetap 32. Nah itu termasuk yang saya kategorikan sebagai kegagalan saya untuk memperjuangkan ya titipan aspirasi dari teman-teman buruh ini. Jadi intinya adalah ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang jalan tengah dengan kompromi. Yang supaya tidak deadlock, oke lah yang penting masuk. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian tadinya dihapus atau dipindahkan ke PP, alhamdulillah berhasil saya perjuangkan untuk kembali ke undang-undang existing. Baik kembali ke yang lama artinya tidak diatur di Cipta Kerja, atau di substansinya sama seperti di undang-undang lama tapi dirumuskan kembali dalam undang-undang Cipta Kerja dengan semangat dan substansi yang sama. Ada satu hal lagi yang juga cukup fenomenal ya, soal subklaster pendidikan. Jadi saya debat itu sampai tiga seri itu pemerintah mengajukan usulan baru ya. Pertama saya sudah debat bahwa pendidikan ini jangan diatur di Cipta Kerja, karena itu akan mengarah pada komersialisasi pendidikan. Saya bilang saya punya legitimasi bicara itu karena saya adalah kuasa hukum dari para pemohon untuk pembatalan terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang akhirnya dibatalkan seluruhnya. Saya jelaskan apa itu isi pertimbangannya, bahwa prinsip nirlaba itu penting untuk kita tetap terapkan di pendidikan. Kemudian pemerintah mengajukan, ya sudah kita coba ubah deh, diubah, tetap saja masih membuka peluang komersialisasi. Kita minta balikin lagi, ternyata masih belum. Akhirnya saya tetap, ya sudah kalau daripada begini sudahlah, ditarik saja keluar subklaster pendidikan, dan alhamdulillah dikeluarkan. Begitu juga dengan subklaster pers. Saya juga melihat bahwa ini tidak relevan, saya minta keluarkan, dan alhamdulillah dikeluarkan. Jadi itu yang hal-hal yang berhasil. Tapi ada juga yang menarik misalnya, yang kalau istilah saya tuh dibuang sayang. Artinya kalau misalnya kita dalam posisi menolak undang-undang ini, ada norma-norma yang progresif yang tidak bisa mampu kita peroleh ketika kita melakukan metode yang biasa perubahan undang-undang per sektor. Ini hanya bisa dilakukan dengan metode omnibus, yaitu one map policy, kebijakan satu peta. Yang ini baru bisa, ini kan persoalan krusial yang menahun, klasik nih. ATR punya peta sendiri, kehutanan punya peta sendiri, yang akhirnya menimbulkan konflik agraria. Nah, dengan adanya one map policy, kita dudukkan ATR, kehutanan, BIG, Badan Informasi Geospasial. Akhirnya sudah setuju hanya peta BIG saja lah yang akan dijadikan rujukan. Nah, akibatnya apa? Di situ orang-orang yang nanti tinggal di dalam kawasan hutan secara turun-temurun yang selama ini terlibat konflik agraria, ke depan akan ada penataan kawasan hutan. Ya mereka akan diberikan satu legalisasi ya dan sebagainya. Tapi sebaliknya untuk perusahaan yang memang sudah punya perkebunan di dalam kawasan hutan, nanti pada waktunya diberikan waktu sekian tahun untuk memilih mau keluar atau mau tetap situ tapi bayar denda nanti masuk ke negara. Nah ini yang saya pikir progresif, dan sayang kalau misalnya kemudian
ditolak, sementara kita sulit untuk bisa menciptakan ini tanpa melakukan metode omnibus. Begitu pula untuk masyarakat yang tadi turun-temurun tinggal di kawasan hutan itu, dulu kalau memungut atau mengembalakan ternaknya dalam kawasan itu, hutan itu dipidana. Sekarang dihilangkan. Ya, jadi tidak lagi dipidana. Kembali ke tenaga kerjaan misalnya. Saya juga sisipkan dalam satu rumusan pasal soal pidana bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon. Selama ini nggak ada, di Undang-Undang 13 2003 juga nggak ada itu. Nah, supaya penegasan bahwa oke lah diturunkan, tapi supaya memberikan kepastian, kalau nggak bayar pesangon, pidana. Nah, itu juga ada hal-hal yang baru muncul ketika kita melakukan cipta kerja ini. Jadi, ada yang mungkin dianggap merugikan, tapi ada juga hal yang menguntungkan. Tapi semuanya itu bisa kita diskusikan dengan dialog, dengan pemahaman bersama. Itu intinya, Bang. Karena selama ini saya memandang bahwa ada penyumbatan informasi pada masyarakat. Betul. Bahwa bahkan ada yang bilang sampai DPR RI menggelar konferensi pers mengenai jumlah halaman. Hanya karena jumlah halaman, bukan substansi isinya saat itu. Jumlah yang memang kata jumlah halaman tadinya 1000 sekian menjadi 800 sekian. Nah, itu yang menurut saya juga kenapa DPR RI awalnya kan juga diprotesnya bahwa kesannya mengeluarkan undang-undang di tengah pandemi yang memang tidak tepat momentumnya gitu. Meskipun motivasinya baik gitu. Nah, Abang melihat seperti itu memang sangat urgensi sekali undang-undang ini untuk segera terbit, atau seperti apa di tengah masa pandemi ini dan di tengah hoax. Kami berkewajiban, media berkewajiban untuk memerangi juga hoax. Tapi informasinya yang seperti apa itu yang tidak sampai juga. Bagaimana produk hukum dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu bisa ini loh tenang, yang memang benar yang disampaikan ke publik. Nah, Abang memandang itu seperti apa? Jadi saya melihat bahwa memang kenapa kita sampai ke titik ini, ada pro kontra, ini menjadi kontroversial, karena memang ada problem komunikasi dan informasi yang tidak berjalan dengan baik. Dan sebagai satu otokritik juga yang bisa saya sampaikan termasuk kepada institusi saya, itu pun juga kita memiliki problem komunikasi yang tidak berjalan optimal. Termasuk juga pemerintah, ya baik ketika menyusun draft ya maupun ketika pembahasan itu juga ruang-ruang komunikasi tidak berjalan dengan optimal. Nah, oke lah itu saya akui sebagai satu kekurangan, bahkan bisa kita katakan sebagai satu kesalahan. Karena itu harus kita perbaiki, ya. Tidak mungkin kita terus saja berputar, ya oke ini salah. Tapi lantas apa yang dilakukan? Oleh karena itulah maka perbaikan kedepannya adalah kita harus lakukan komunikasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya di DPR sudah berupaya untuk membuka ruang, ya, dengan cara setiap rapat pembahasan di Panja itu seluruhnya live. Bahkan sampai sekarang masih bisa dilihat di YouTube ataupun di Facebooknya Balek. Jadi semua orang bisa tahu tuh mana yang memang berjuang, mana yang diam-diam saja, mana yang di dalam rapat menyatakan setuju tapi di luar menyatakan menolak. Nah, itu bisa dicek tuh apa yang dilakukan oleh para anggota Panja. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah se-urgent ini menurut pemerintah ya. Nah, jadi saya akan membedakan ini menurut pemerintah dan menurut DPR. Menurut pemerintah iya. Karena pemerintah sangat meyakini bahwa RUU ini waktu itu ya, RUU ini adalah obat yang paling cespleng ya untuk meningkatkan perekonomian kita. Yang kalau kemudian semakin lama tertunda, maka semakin sulit kita, karena dianggapkan makin lama akan makin menurun, semakin sulit kita untuk mengangkat. Jadi mumpung masih di sini posisinya ada ini bisa bantu mengangkat. Dan itu sangat diyakini oleh pemerintah. Karena itu pemerintah ingin agar undang-undang ini bisa segera diselesaikan. Nah, DPR tentu harus merespon, ya. Meresponnya kan bisa kemudian tidak setuju dengan itu, kemudian membahasnya dengan kondisi yang normal atau menunda karena pandemi, bisa saja. Tapi kemudian kita mencari jalan tengah, ya sudah, pemerintah inginnya segera diundangkan, kita akan merespon dengan cara kita rapatnya maraton dari pagi sampai malam. Lelah sekali memang kita, apalagi ini omnibus metode yang baru. Jadi kita pun juga masih belajar dengan menggunakan metode ini. Nah,
oleh karena itulah maka kita tetap membahas meskipun di tengah wabah pandemi COVID. Di tengah berbagai kritikan kita akui sebagai satu kritikan. Tapi ya bisa saja dianggap itu langkah yang benar, bisa saja dianggap langkah yang salah. Ya, tapi yang jelas alasannya ada. Alasannya adalah kita ingin juga memahami atau merespon dari keinginan pemerintah yang menganggap harus segera diundangkan demi menyelamatkan ekonomi. Kita menghargai sesama institusi. Itulah yang membuat kenapa akhirnya tetap kita bahas dan kita bahas secara maraton. Nah, terkait dengan ada dokumen dengan jumlah halaman yang berbeda-beda, itu sebenarnya harus saya sampaikan bahwa dokumen resmi yang ada adalah dokumen yang kita sampaikan ke Presiden dengan jumlah halaman 812. Yang kemudian oleh Setnek setelah dilakukan formatting, ya marginnya ternyata berbeda dengan format undang-undang, dia lebih lebar marginnya. Kemudian juga ada misalnya di ujung halaman itu yang kalau yang kita kirim tuh seperti biasa kita dokumen biasa, tapi format undang-undang untuk kalimat berikutnya ada kata tambahan kata dengan titik-titik di bawahnya itu untuk menunjukkan bahwa ini bersambung. Nah, di beberapa halaman saja ada, karena halamannya banyak tentu akhirnya penambahan halamannya menjadi tambah banyak. Jadi sekarang 1183 atau 87 saya agak lupa. Tapi 1980-an sekian gitu ya. Dari hasil Setnek. Nah, jadi kalau yang resmi ya itu. Ya kalau yang dokumen yang beredar ya bisa jadi itu masih waktu itu ya anggaplah masih di komputer terus sudah tersebar. Tapi yang jelas saya bisa yakinkan bahwa karena saya mengecek juga, saya punya tanggung jawab untuk memastikan itu benar. Jadi seluruh keputusan-keputusan panja itu tidak ada yang berubah. Artinya semua yang sudah termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan Presiden itu adalah hasil dari keputusan panja. Jadi kalau dikatakan itu jangan-jangan ada pasal selundupan, nggak ada. Nah, jadi nggak ada. Kenapa? Karena kita cek kalau misalnya putusan panja mengatakan A, kemudian ada masuk pasal lain di luar dari keputusan panja, pasti akan kelihatan. Nah, jadi semua sesuai dengan substansi yang memang sudah diputuskan di panja. Dan itu bisa diakses masyarakat, 812 halaman itu. 812 halaman sudah bisa diakses masyarakat. Yang 1180-an itu kita karena bolanya dari pemerintah, kita menunggu dari pemerintah. Ya, tapi tentunya begitu sudah diundangkan oleh Setnek gitu ya, itu pasti bisa diakses oleh pemerintah. Dan sekarang pun sebenarnya sudah banyak yang beredar juga yang 1180-an halaman tersebut yang bisa menjadi bahan diskusi. Tapi memang catatan saya juga begini. Ya kita aja yang membahas seluruh pasal tersebut yang jumlahnya ribuan, itu membaca ulang pun juga butuh waktu kan. Kita butuh waktu, kita juga sembari mengingat-ingat waktu itu pembahasannya seperti apa, keputusan seperti apa. Ya semestinya memang responnya harusnya tidak terlalu cepat juga. Kita baca dulu pelan-pelan, kita pelajari dulu, baru kita bisa menunjukkan sikap. Ini kan juga supaya ketika kita menyampaikan sikap, entah itu menolak, mendukung, atau apapun sikap itu, didasarkan pada basis fakta. Nah itu juga penting yang untuk kita sampaikan kepada publik. Dan Anda menjamin bahwa tidak ada pasal selundupan di dalam RUU yang memang sudah undang-undang sudah disampaikan kepada Presiden. Ya, karena kita periksa antara keputusan panja dengan hasil itu semua sama. Ya. Nah, Bang, tadi saya sudah bahas juga mengenai banyaknya penolakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bahkan sampai sekarang gelombang penolakan masih terus berlangsung terkait UU Cipta Kerja. Nah, ada saran nggak sih Bang? Karena ini kerugian kita bangsa Indonesia terkait munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sangat banyak materi segala bahkan mahasiswa banyak yang terkena juga COVID-19 karena dan juga kemarin juga bentrok antar dengan aparat. Nah, Abang kan ada saran nggak sih Bang kepada Abang yang tidak setuju membuka ruang seperti ini? Saya sepakat membuka ruang-ruang diskusi dialog DPR RI. Tapi yang uji material apakah memang disarankan juga oleh DPR RI untuk tidak menyetujui itu, yang tidak menyetujui undang-undang itu?
Ya, jadi karena latar belakang saya juga aktivis, saya juga dulu demonstran dan sebagainya, saya bisa memahami dan kemudian saya tetap respect apa yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan demonstrasi ini sebagai bagian dari hak untuk menyatakan pendapat. Ya. Dan dalam beberapa kesempatan, baik melalui media maupun langsung saya sampaikan ke Polda Lampung dan kemarin saya berkunjung di Polresta Bandar Lampung, saya minta kepada aparat penegak hukum untuk tidak melakukan pendekatan yang represif, tapi lakukanlah pendekatan yang persuasif. Karena saya katakan bahwa pendekatan represif itu tidak akan membuat suasana menjadi kondusif, justru malah sebaliknya. Dan itu saya sampaikan langsung pesan tersebut. Nah, jadi dalam hal kita menghargai hak kebebasan berpendapat itu tidak ada masalah. Cuma memang kita harus memikirkan bahwa saat ini kita di tengah-tengah wabah pandemi COVID, ya. Karena itu dua hal yang saya tawarkan memang. Yang pertama, kita jangan menutup ruang dialog, tetap kita buka ruang dialog. Dialog itu membangun peradaban. Ya, peradaban itu dibentuk oleh dialog antar perbedaan yang kemudian memperkaya dan menjadi bagian dari peradaban. Nah, kalau kita mau menjadi bangsa yang beradab, ruang dialog tidak boleh ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang tidak ada titik temu, ada dua pendapat yang berbeda misalnya, maka kita harus mengundang orang ketiga untuk yang bisa menjadi penentu, untuk menentukan mana pendapat yang benar. Karena itu memang jalan keluar terbaik adalah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak harus menerima. DPR harus menerima, pemerintah harus menerima. Dan saya harap juga masyarakat juga menerima apapun putusan itu. Jadi kita serahkan saja kepada pihak ketiga ini. Kepada MK. Jadi apa menyarankan untuk yang tidak setuju untuk mengajukan kepada Mahkamah? Ya, biar ada kejelasannya dan biar ada ujungnya. Karena kalau tidak ditentukan mana pendapat yang benar, ya kita akan terus-menerus seperti ini dalam keadaan menggantung. Ya biar ada ujungnya. Semua itu kita harus tentukan di mana ujungnya. Dalam dialog sendiri kan saya juga mendengar forum rektor tengah melakukan membedah undang-undang cipta kerja. Dan itu juga diharapkan juga bisa menginformasikan kepada masyarakat memang sejenis apa sih undang-undang ini gitu. Karena saya juga belum begitu mempelajari isinya, karena tadi makanya saya tanyakan apakah sudah bisa diakses oleh masyarakat undang sebanyak 812 halaman itu. Nah, yang jadi persoalan juga kan Bang, tadi sudah disebutkan Abang, beredar di masyarakat, beredar juga di saya sendiri, bahwa ada keberpihakan di Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih kepada pengusaha daripada kepada pekerja. Seperti salah satunya yang tadi menurunkan tidak ada lagi upah minimum. Setelah itu masih ada upah minimum, masih ada. Iya, maksudnya itu yang beredar gitu. Iya, itu yang beredar. Betul, itu yang beredar. Itulah yang memang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada cuti haid itu bohong, tidak ada ini itu. Nah, itu yang harus keluar dan memang ada jaminan bahwa memang itu ada. Makanya kenapa memang pasal-pasal krusial itu yang memang harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Meskipun tadinya Abang sudah bilang bahwa sudah memperjuangkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan tidak masuk dalam Omnibus Law, sehingga perjuangannya malah ternyata gagal lah, saya sebut gagal, sehingga juga masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, itu yang memang saya berharap bahwa DPR RI juga membuka ruang-ruang dialog itu. Jangan malah, tapi dengan cara yang elegan ya Bang. Tidak ada yang menyebar hoax tapi dibalas lagi dengan menyebar juga. Jadi ini mana yang hoax? Saya mendapatkan itu. Nah, mungkin masyarakat juga sama gitu. Ketika itu hoax muncul, timpah lagi dengan ini, itu hoax. Hoax saling menyalahkan akhirnya di situ. Nah, itu yang maksudnya metode dalam komunikasi di DPR RI. Mungkin juga masyarakat ingin berharap bahwa DPR RI juga bisa menginformasikan secara utuh seperti apa kepada masyarakat. Nah, apakah sudah disarankan juga dalam metode komunikasi masanya di DPR RI untuk itu gitu Bang, untuk sampai ke masyarakat seperti apa gitu? Ya, karena DPR itu kan lembaga politik yang isinya berbagai macam fraksi dengan berbagai posisi dan pandangannya masing-masing. Ya tentu ya kita juga mengajak ya untuk DPR juga membuka ruang komunikasi itu. Yang mudah-mudahan bisa ditanggapi juga oleh teman-teman lain dengan positif. Ya, kita berharap komunikasi itu juga bisa dijalankan bersama-sama dengan fraksi-fraksi lain. Nah, terkait dengan
beredarnya berbagai macam informasi, termasuk adanya hoax dan sebagainya, itu karena masih ada beberapa teman-teman yang menyuarakan penolakan yang masih merujuk pada draft yang lama. Betul, dulu cuti haid dan sebagainya dihapuskan di draft awal, tapi kemudian kita perbaiki. Betul, dulu sempat ada misalnya ketentuan yang memberikan kewenangan presiden untuk melakukan perubahan undang-undang hanya dengan PP dulu di pasal 170. Sekarang sudah dihilangkan. Betul, dulu ada pasal yang mengatur bahwa perpanjangan hak atas tanah di hak atas pengelolaan itu bisa sampai langsung 90 tahun. Sudah dihilangkan, sudah kita perbaiki. Nah, jadi masih banyak yang merujuk pada draft awal. Nah, tapi saya bisa memahami ya, karena proses pembahasan kan terus maraton. Jadi ketika sudah ada perubahan-perubahan itu, yang ini dihilangkan, ini dicabut, ini tidak jadi dimasukkan dalam Ciptaker misalnya, itu orang kalau tidak memperhatikan hari per harinya, jadi kesulitan mengikutinya. Nah, oleh karena itulah maka penting bagi kita duduk dulu bersama untuk sama-sama melihat ini secara jernih, tanpa emosi, pelan-pelan. Kita lihat kalau ada kekurangan, nggak apa-apa, kita bahas atau ajukan ke MK. Nah, tapi saya menyadari bahwa persoalan ini juga muncul akibat dari dua belah pihak itu punya rasa ketidakpercayaan, kecurigaan terhadap masing-masing. Ini juga otokritik lagi yang saya sampaikan. Ya, DPR ataupun pemerintah selalu curiga ketika ada gerakan-gerakan masyarakat kepada demonstrasi-demonstrasi. Padahal tidak perlu selalu curigai, ini rakyat, nggak usah dicurigai. Ya, kalau misalnya memang harus kita sampaikan yang benar atau kita berikan edukasi, ya lakukan itu tanpa kemudian selalu melihat curiga saja. Ya, tapi di sisi lain juga teman-teman yang melakukan gerakan juga sudah sampai sekarang tagline-nya kan mesti tidak percaya. Apapun yang dikatakan akhirnya tidak mau diterima. Apapun yang dijelaskan kemudian tidak mau diserap untuk kemudian dibahas. Nah, ini sumbatan yang harus kita buka sumbatannya ya, agar dia bisa klik gitu lah. Ya, itulah yang maksud saya. Mungkin teman rekan-rekan sejawat Abang juga meniru langkah Abang seperti ini dalam hal mendatangi. Anda wakil dan Anda mendatangi yang mewakili Anda di parlemen seperti itu. Nah, itu dibuka ruang-ruang diskusi itu. Ya, ini pun salah satu saluran komunikasi. Mungkin pemirsa Wirapanda juga bisa memahami, nanti bisa mendengar bahwa memang ternyata masih ada cuti haid, ternyata masih ada upah minimum dan sebagainya macamnya itu. Nah, kalau melihat dari fraksi Nasdem, Abang ketua fraksi Nasdem kan, MPR. Di MPR tapi bukan di DPR. Nah, di fraksi Nasdem sendiri ini kan salah satu partai yang menyetujui adanya undang-undang Cipta Kerja. Tapi secara politik memang Nasdem juga memperjuangkan apa saja ini Bang, yang tadi apakah itu memang sudah perintah partai atau memang inisiatif Abang selaku anggota DPR RI? Ya, karena saya selalu melaporkan apa yang saya lakukan dan saya juga mendiskusikan pikiran-pikiran kita, kan saling memperdebatkan pikiran-pikiran kita. Saya punya pikiran ini, misalnya klaster pendidikan harus dikeluarkan, itu saya komunikasikan, fraksi setuju. Klaster kerjaan harus dicabut, itu juga sudah kita komunikasikan, fraksi bahkan secara total menyuarakan itu dan bahkan membantu melobi dengan fraksi lain, itu juga dilakukan. Artinya semua hal yang saya lakukan dalam perjuangan-perjuangan di dalam rapat pembahasan panja itu atas pengetahuan fraksi, karena kita membahas ini dan saling bertukar pikiran dengan teman-teman di pimpinan fraksi. Jadi semua atas persetujuan. Ya, mudah-mudahan ya langkah-langkah berikutnya itu kita bisa selalu tetap dalam koridor yang benar. Ya. Tapi yang jelas begini, ketika ditanyakan kenapa sudah berjuang, ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi kok tetap menerima, kan gitu. Nah, waktu itu sempat kita perdebatkan juga ini bagaimana. Perintah kita adalah, karena awal kita memang mendukung, idenya ini bagus, karena itu kita mendukung sejak awal. Cuma problem kita memang di soal, yang problem partai Nasdem adalah soal klaster tenaga kerjaan. Tapi kemudian akhirnya tetap dibahas, dan setelah selesai rapat pembahasan dan kita menyatakan menerima,
Karena kita menghargai proses. Kita sudah menjalani proses ini, sudah banyak kesempatan, tadi juga banyak hal-hal yang dibuang sayang itu tadi, yang bagus-bagus, yang progresif. Dan kita tidak mau menjadi fraksi yang cuci tangan. Ya, kita sudah terlibat di dalamnya, kita sudah terlepas dari keunggulan atau kelebihan atau kekurangannya, ya maka kita harus bertanggung jawab terhadap isinya. Nah, karena itulah kita nyatakan menerima dan siap mempertanggungjawabkan apapun yang ada di dalam RUU Cipta Kerja ini. Mungkin saya berharap besok ini pun tersampaikan secara luas kepada para mahasiswa nanti, yang memang kemarin Abang mungkin memantau bagaimana reaksi mahasiswa Lampung juga yang sempat juga terjadi kericuhan, dan saya berharap nanti para mahasiswa juga mendengar apa yang Abang sampaikan ini, sehingga memang mana yang sebenarnya tidak benar, mana yang sebenarnya benar itu tersampaikan secara luas di kuliah umum Abang besok. Dan mudah-mudahan aman-aman saja, Bang. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya, tadi saya juga singgung Abang adalah ketua DPW Nasdem Lampung. DPW Nasdem Lampung juga sudah mengeluarkan 8 rekomendasi kepada para kandidat kepala daerah dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020. Nah, sebelum kita ke Pilkada, kita rehat sejenak.